Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq, saya sebagai pemateri 1. Saya perkenalkan, nama saya Kamaluddin sebagai pemateri 2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tapi ada pengertian lain yang lebih luas. Tentang pengertian produksi yang lain, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produksi yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kemudian kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tapi lebih luas dari dapat menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari: yang pertama, nilai guna bentuk; yang kedua, nilai guna tempat; dan yang ketiga, nilai guna waktu; dan yang terakhir adalah nilai guna kepemilikan. Yang pertama, nilai guna waktu, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan tersebut antara lain: kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Dan yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Dan yang terakhir, nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misal, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibawa oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau bernama pengulangannya, barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat 3 hal, yaitu what, how, dan whom. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli karena dengan 2 faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidak kegiatan produksi. D. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Berkaitan distribusi, barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna walau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, saat dihasilkan pembeli tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan konsumen, baik secara perorangan maupun oleh lembaga sebagai apapun. Barang hasil produksi tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati konsumen. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang jasa dari produksi ke konsumen. Selain kegiatan tersebut juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang jasa. A. Distribusi adalah distribusi pada barang jasa serta melalui perantara sehingga menyalurkan hasil dari produsen kepada konsumen. Contoh dengan hasil dijual barang kepada konsumen. B. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi adalah produsen kepada konsumen melalui perdagangan perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. D. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. 2. Kegiatan konsumen. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan
konsumsi. Bagaimana dengan kegiatan konsumsi kalian? Masing-masing siswa mempergunakan barang disesuaikan dengan keinginan siswa sendiri. Siswa di sekolah menggunakan buku, pensil, pulpen, tas, sepatu, seragam, dan lain-lain. Maka ini semua disebut konsumsi. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan sekelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. B. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksikan barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. C. Kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi dengan perbedaan dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Negara setiap akhir tahun membuat rencana anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar penyuluhan perintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Cukup sekian presentasi makalah dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.